Berarti hampir semua orang kaya di dunia itu memiliki perusahaan yang sahamnya listing di bursa. Iya. Berarti aku ambil kesimpulan bahwa kalau di bursa itu salah satu cara untuk mendapatkan duit besar. Yes. Gitu. Ya, halo semua, kembali lagi dengan saya Gustian Pribadi. Dan untuk sesi yang kedua kalinya, saya bersama dengan Koko Ben. Ya, dengan Ben ya. Yang mana kita sudah bahas sedikit, awalnya adalah Ben ada private investor laundry, sampai sekarang menjadi private fund manager di saham gitu ya. Nah, saya ingin tahu dan coba Koko Ben berbagi gitu ya. Bagaimana sih dengan experience yang berapa tahun yang sekarang mengelola sampai 2-3 digit M gitu ya, dan profitable, wah luar biasa gitu. Boleh sedikit dikasih bocorannya? Oke. Koko Ben silakan. Jadi di saham itu kita bisa mendapatkan aset bagus di harga yang murah karena nggak semua orang di saham itu menggunakan analisis business approach untuk beli saham. Oke. Akhirnya kita bisa ketemu perusahaan-perusahaan bagus nih pada saat orang lagi panik dijual. Contohnya kemarin di Trump tarif, terus semua orang pada jualan. Akhirnya ada perusahaan-perusahaan kayak BUMN, salah satu bank terbesar di Indonesia, keempat terbesar BNI itu sampai cuma 6 tahun bisa balik modal dari labanya. Berarti kita bisa dapat sebuah bisnis yang sangat bagus, 6 tahun sudah balik modal dari labanya. Nah, berarti kalau kita bisa investasi uang di sana, kita bisa dapat dividen juga. Berarti bisa dapat passive income, terus cash kita tetap jadi cash karena tidak menjadi barang. Nah, kalau cash jadi cash kan liquid. Jadi kapan saja kalau mau butuh dananya bisa dijual untuk diambil. Ya, jadi ini penting nih ya. Oke. Yeah. Nah, Koko Ben boleh cerita nggak Yeah. sih mungkin titik awal keberhasilan Ben gitu ya di saham seperti apa? Jadi dulu pertama-tama belajar saham juga bingung, nggak tahu mau mulai dari mana dan belum tahu gimana cara cari duit juga. Cuman waktu itu research aja gitu, iseng di Forbes. Kayak orang-orang terkaya di dunia itu kerjanya apa sih? Ternyata antara satu, mereka bisa kayak menjadi ada Google, Iya. dan Microsoft. Yes. Yang di IPO atau investasi di perusahaan yang IPO. Oh, oke. Nah, yang tadi bikin selalu tidak ada menjadi ada juga ada perusahaannya dan IPO juga. Oke. Berarti hampir semua orang kaya di dunia itu memiliki perusahaan yang sahamnya listing di bursa. Iya. Berarti aku ambil kesimpulan bahwa kalau di bursa itu salah satu cara untuk mendapatkan duit besar. Yes. Gitu. Akhirnya mulai dari sana jadi ada ketertarikan untuk masuk saham. Akhirnya pelan-pelan belajar dan sekarang udah belajar sekitar baca berapa belas buku lah di tentang berapa belas buku khususnya tentang stock market investing begitu. Jadi sekarang experience-nya berapa lama? Sekitar 6 tahun lah di Dan sudah bocorin profit Jangan. ya. Oke. Kalau mau harus ya chat langsung. Iya. Oke. Pesan-pesan bagi yang baru, karena mungkin di investor laundry juga banyak yang sebenarnya pengen tahu saham. Yang baru sebenarnya start gimana sih mulainya? Startnya sebenarnya yang pertama udah pasti kan kerjaan dulu baru bisa bisnis yang bisa cash flow dulu baru investasi. Oke. Nah, pada saat kita ada income bulanan disisihin terus tiap bulan ke saham. Oke. Nah, kalau lebih bagus lagi kalau kita bisa seriusin karena misalnya kita top up 2 juta per bulan aja nih. Nah, tiap tahun secara konsisten. Iya. Nah, kalau kita top up sekitar 33 tahun, asumsi kita sekarang baru fresh grad ya, baru selesai kuliah, kita baru dapat gaji pertama kita mungkin 5,5 juta. Kita sisihin 2 juta per bulan aja. Kita top up tiap bulan di saham. Kalau setahun kita bisa dapat return 25% setahun, dalam 33 tahun uang kita jadi 102 miliar. Padahal kita hanya top up 2 juta per bulan. Oke. Selama 33 tahun itu cuma sekitar tidak nyampe 800 juta. Oh,